yang baru gabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Ini adalah persiapan ujian madrasah pelajaran fisika ya, kelas 12 MIPA. Jadi kemarin itu dari ujian madrasah itu soalnya dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Nah, untuk nomor 1 hari ini, sekarang ini yang kita bahas nomor 1 sampai 5 itu pelajaran yang kelas 10. Jadi mengingat lagi tuh pelajaran kelas 10. Pada saat kelas 10 masih ingat nggak ini? Nomor 1 ya kita bahas nih. Materinya itu tentang besaran, satuan, dan pengukuran ya. Jadi ada sebuah plat kecil diukur lebar dan panjangnya menggunakan mikrometer skrup dan jangka sorong gitu. Sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Ini gambar apa ini? Yang sebelah kiri ini. Ini merupakan gambar apa? Kelihatan Pak, bisa di zoom juga kok. Bisa ya. Nah, yang sebelah kiri ini gambar apa ini? Yang ini? Mikrometer skrup. Pintar, mikrometer skrup. Jadi yang plat kecil ini diukur lebarnya dan panjangnya gitu ya menggunakan mikrometer skrup dan jangka sorong gitu. Ini mikrometer skrup yang ini. Yang ini gambar jangka sorong hasil pengukurannya ya. Nah, pertanyaannya, luas benda tersebut adalah berapa? Nah, masih ingat nggak cara pembacanya? Diam berarti enggak sih Pak. Oh, diam itu enggak berarti. Kirain diam itu iya. Nah, Bapak ingatkan lagi ya. Ingetin Pak. Nah, diingetin nih. Cara sebenarnya kemarin itu ada yang dapat nilai 100 dari IPA 1 itu siapa? Gina kalau nggak salah. Nggak ada orangnya ya. Oke, diingetin lagi nih. Yang pertama kita bahas tentang yang mikrometer skrup. Perhatikan skala utama menunjukkan. Jadi kalau mikrometer skrup itu ada dua skala kan? Ada skala utama dan skala nonius. Mana yang skala utama? Yang skala utama itu yang ini nih. Nah, yang ini adalah skala utama. Nah, skala utamanya itu menunjukkan angka 3,5. Loh, dapat dari mana 3,5? Nih, dari sini nih. Di sini kan ada angka paling ujungnya itu angka berapa di sini? Angka 3 kan? Nah, di sini ada angka 3. Terus kemudian koma 5-nya dari mana? Koma 5-nya dari bawah sini nih. Kalau misalkan skala utamanya itu mentok sini kan, nggak ada angka lagi, terus kemudian ada yang di bawah ini berarti dia menandakan 0,5-nya gitu. Ya, paham ya? Sini, ini 3,5 di sini. Berarti kalau misalkan si ininya berhenti di sini, berarti nanti yang terbaca adalah 2,5. Nah, kalau di sini terbacanya nanti hanya angka 2 saja. Nah, jadi skala utama di sini menunjukkan angka 3,5 mm. Ingat satuan dari mikrometer skrup itu adalah milimeter ya. Nah, terus kemudian skala nonius. Skala nonius itu yang mana? Skala nonius itu yang ini. Nah, yang ini skala nonius itu yang ini ya. Ini skala nonius. Skala nonius yang berimpit dengan garis pada skala utama adalah 19. Nah, lihat nih. Nah, dihitung. Ini kan ada angka berapa nih? 15 kan ya? Nah, yang berimpit itu maksudnya yang segaris nih. Yang segaris ini dengan skala utama, terus kemudian ini skala nonius dengan skala nonius di sini. Yang segaris atau yang berimpit. Berimpit dengan garis skala utama. Ini kan ada angka 15. Di sini ada 16, 17, 18, ini ada 19, 20 dan seterusnya. Jadi menghitungnya ke atas ya, semakin ke atas semakin besar nilainya, angkanya gitu. Jadi kita sudah tahu besar skala utamanya 3,5, skala noniusnya adalah 19. Nah, gimana cara ngitung lebarnya? Karena kan nanti akan dilihat dari luas ya. Luas itu kan panjang kali lebar, sedangkan di sini
kita tak cari tahu lebarnya itu dari mikrometer skrup gitu kan. Nah, cara mencari lebarnya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius dikali 0,01 mm. Nah, ini skala noniusnya dikali dengan 0,01 mm. Nah, skala utamanya berapa tadi? 3,5. Sudah tahu ya? 3-nya dari sini, 5-nya dari sini. Terus kemudian skala nonius yang berimpit pada garis skala utama 19, berarti skala noniusnya 19 nanti dikali 0,1. Nah, ini 3,5 mm ditambah 19 kali 0,01 dulu. Berapa? Jadi kan 19 kali 0,01 itu adalah 0,19 gitu ya. 0,19 gitu kan. Nah, jadi ditambahkan nih. Jadi hasil lebarnya itu adalah 3,3 kan ya, hasilnya ini ditambahkan. Ini 3,69. Nah, gitu kan ya. Paham untuk mikrometer skrup? Paham? Paham sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dapat mikrometer skrup, sekarang kita lihat dari jangka sorong ya. Dari jangka sorongnya. Nih, jangka sorong kan yang ini ya. Nah, perhatikan bahwa jangka sorong juga sama. Dia punya skala utama, ini skala utama, ini adalah skala noniusnya gitu. Kelihatan, Pak. Oke. Terus perhatikan bahwa skala utama menunjukkan 16,3 cm. Nah, skala utamanya dari mana? Skala utamanya 16 itu dari mana? 16 itu dari sini nih. Ini ada angka 16 kan ya? Nah, lihat angka nolnya. Angka nolnya di sini kan berhentinya di sini kan? Nah, berarti yang dapat dari 16 itu adalah dari sini, 16. Lihat angka 0 yang berhimpit pada skala utama ya. Ini yang pertama nih, dapat 16 nih. 16,3 karena di sini garisnya ada 3, 1 2 3. Nah, ini dilihat dari angka sebelumnya atau garis sebelumnya. Gitu kan? Paham sampai sini nggak? Paham, Pak. Oke, Paham, paham. Pak. Skala nonius yang berimpit dengan skala utama menunjukkan angka 8. Nah, lihat langkah selanjutnya itu setelah 16,3 di sini ya, 16,3 diketahui. Nah, langkah yang keduanya adalah melihat skala noniusnya. Skala nonius itu yang di bawah ini nih. Ini skala nonius kan ya. Lihat garis skala nonius yang berimpit pada skala utama, mana garisnya? Ini kan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang lurus kan? Nggak ada yang berhimpit maksudnya. Terus 6, 7, 8. Nah, di sini ini yang berhimpit skala nonius itu adalah dengan skala utama itu pada angka 8 di sini, pada garis ke-8. Nah, gitu. Maka panjang bendanya yaitu rumusnya gimana? Untuk mencari panjangnya ya sama kayak tadi. Skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan 0,01 cm. Ingat, satuan dari jangka sorong itu sentimeter gitu kan? Sentimeter. Nah, terus kemudian jadi panjangnya itu adalah 16,3 ditambah 8 kali 0,01 ya. Jadi panjangnya itu adalah 16,3 ditambah 0,08 gitu kan. 8 dikali 0,01 kan 0,08 ya. Gitu. Bisa ngitungnya ya?
Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Nah, anak IPA mau pinter-pinter dah. Oke, lanjut ya. Nah, terus kemudian setelah dapat tadi lebarnya itu hasil pengukurannya 3,69 mm dari mikrometer strobe dan panjangnya 16,38 dari hasil pengukuran hasil pembacaan jangka sorong. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah luas benda, maka luas itu kan rumusnya panjang kali lebar gitu ya. Nah, terus kemudian luasnya berapa tadi? 16,38 dikali 3,69. Berapa hasilnya? Nah, setelah dihitung, ini nggak bisa langsung dikerjakan ya, karena beda satuan. Jadi satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Ya, satuannya yang 1 cm, yang 1 mm, sedangkan jawabannya ini adalah cm, berarti harus disamakan satuannya ke dalam cm gitu. Nah, ini dirubah lagi 3,69 mm dirubah ke cm. Gimana caranya? Ya tinggal dibagi berapa nih? Dibagi dari milimeter ke cm. Berapa? Bagi 10 ya? 10. Nah, bagi 10. 3,69 bagi 10 yaitu 0,369 cm. Kalau sudah sama satuannya, ini baru bisa. Jadi luas plat ini atau luas benda ini adalah berapa? 6,04422 cm persegi. Ada nggak jawabannya? Ada ini. Tapi ini jawaban bukan yang tepat gitu, karena yang untuk pada materi besaran satuan dan pengukuran ini yang kita ambil adalah pada angka penting gitu. Nah, berdasarkan aturan angka penting, jadi ingat lagi tuh, hasil perkalian akan memiliki jumlah angka penting yang terkecil, yaitu 3 angka gitu. Jadi berapapun hasilnya nanti dibulatkan menjadi 3 angka saja gitu. Jadi 6,04422 cm persegi itu jawaban yang paling tepat, itu adalah 6,04. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, yang baru masuk selamat datang. Lanjut ya. Oke, nomor 1 jelas kayaknya pintar. Iya, Pak. Nah, sekarang nomor 2 nih, ya, materi tentang vektor. Vektor itu apa? Vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah gitu. Nah, pertanyaannya, perjalanan seorang anak menuju sekolah atau madrasah dinyatakan dengan gambar berikut. Ini rumahnya, terus kemudian nyampe dia ke madrasah, ke sekolahnya. Nah, setiap kotak pada grafik menyatakan ukuran 100 kali 100 meter. Anak tersebut berangkat dari pukul 6:10 dan sampai di sekolah tepat saat bel berbunyi. Jika bel berbunyi pukul 6:30, maka kecepatan anak berjalan dari rumah menuju sekolah sebesar. Nah, gimana kalau ada soal begini? Bapak punten, slide-nya belum ganti, Pak. Slide-nya belum ganti. Iya nggak sih? Udah. Oh, berarti dari ganti. Oke, terima kasih. Udah kan ke vektor kan ini? Iya, Pak. Jaringan tadi berarti, Pak. Oke. Yang lainnya udah ya? Udah, Pak. Oke. Nah, sekarang apa yang diketahui nih? Diketahuinya itu adalah di sini ada waktu awalnya. Waktu awalnya berapa? 6:10 menit ya. Terus kemudian waktu akhirnya sampai di madrasahnya 6:30. Oh, ini udah kayak di eman nih, masuknya jam 6:30. Terus saat katanya ada keterangan lain, satu kotaknya menandakan 100 dikali 100 meter. Nah, berarti satu kotak ini
menandakan 100 kali 100 meter. Maksudnya sumbu X-nya 100, sumbu Y-nya juga 100 gitu ya. Gitu maksudnya. Ini satu kotaknya. Ini ke sini 100, ke bawah juga 100. Oke, terus kemudian nah, yang ditanyakan itu adalah kecepatan. Ya, yang ditanya adalah kecepatan. Nah, rumus kecepatan itu apa? Rumus kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu atau waktu yang ditempuh gitu. Kalau dirumuskan V sama dengan delta S per delta T, yaitu perpindahan dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, apa yang harus dicari dulu? Yang pertama, hitung dulu perpindahan anak dari rumah menuju ke sekolah, ke madrasahnya. Berapa perpindahannya? Nah, perpindahannya dari rumahnya kan titiknya sini, ya kan? Sekolahnya di sini titiknya nih, di sekolahnya. Caranya gimana? Nah, perpindahan itu karena ini ada dua dimensi, yaitu ada sumbu X, ke sini sumbu X, ya. Ke sini ini sumbu X, ya. Terus ke atas adalah sumbu Y gitu ya, anggap aja lurus garisnya. Nah, lihat perpindahan pada sumbu X itu adalah 7 kotak. Coba kita hitung. Ini kan rumahnya di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sumbu X-nya ada berapa kotak? Ada 7 ya. 7. Nah, terus kemudian kita lihat juga perpindahan pada sumbu Y-nya. Ada berapa kotak di sini? Katanya di sini ada 3. Coba kita hitung dari sini. Dari sini. Kan ini mulai dari sini nih. Ya. Nah, di sini. Nah, Y-nya ke sana. Nah, berarti ada berapa kotak? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Ada 3 kotak. Maka sumbu X-nya karena ada 7 kotak itu dikali dengan satu kotaknya 100 kan? Ini satu kotaknya 100 di sini. Berarti 7 kali 1 100 maksudnya, yaitu 700 meter untuk sumbu X. Nah, sekarang sumbu Y. Sumbu Y-nya 3 kotak, berarti 3 kali 100 berarti sama dengan 300 meter. Nah, gitu kan? Nah, terus diapakan? Perpindahan itu adalah dari titik awal sampai ke titik akhir di sini. Ini sebenarnya yang ditanyakan perpindahannya berapa. Pakai rumus apa tuh? Kalau sudah ketahuan X-nya 700, Y-nya 300. Pakai rumus apa? Nah, Pitagoras. Jadi perpindahan totalnya itu menggunakan Pitagoras. Delta S. Nah, ini perpindahannya diuraikan lagi menggunakan Pitagoras. Delta S sama dengan akar dari SX kuadrat ditambah SY kuadrat. Gitu kan? SX-nya kita tahu 700, SY-nya sama dengan 300. 700 kuadrat berapa? 490.000. Nah, 490.000 ditambah 300 kuadrat berapa? 90.000. 90.000, pintar. Jadi totalnya adalah 580.000. Ya kan? Jadi delta S-nya berapa? Kalau disederhanakan adalah 100 akar 58. Nah, berarti ini delta S-nya di sini masukin sini. Ya. Delta S-nya adalah 158 meter. Nah, udah ketemu delta S-nya. Sekarang mencari delta T. Delta T itu apa? Waktu tempuh. Waktu tempuh itu adalah waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Gitu kan? Berapa? 20. Nah, berarti 20 menit gitu ya. Jadi kecepatan anak berjalannya berapa? 5. Nah,
Nah, berarti delta S-nya 100 dibagi akar 58 per 20 gitu ya. Sama dengan 100 bagi 20 berapa? Ini kan bisa 5. gitu aja kan? Berarti 5 meter per menit gitu. Nah, ini ada kesalahan. Harusnya 5 meter per menit di sininya. Ya. Ini jawabannya benar adalah yang C ya. Gitu ya. Paham ya vektor ya? Ada pertanyaan nggak? Jadi intinya kalau untuk vektor itu yang pertama di Pitagoraskan, gitu kan ya? Dipitagoraskan, terus kemudian setelah udah ketahuan Pitagorasnya, masukin ke rumusnya. Simple. Guru mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan itu ukuran 1/100 dimasukkan apa 1/, kalau misalkan ukurannya bukan 1/100, misalkan ukurannya 50/100 itu berapa, Pak? Ukurannya 50/100. Berarti yang awalnya ini adalah X-nya. Ini kan X dan Y kan gitu ya maksudnya ya. Misalkan pengennya 50 nih ya. 50 gitu ya. Ininya 50 kali 100 gitu kan? Gitu maksudnya sih, Pak? Ya. Iya, Pak. Nah, berarti ini adalah yang sumbu X-nya. Ini yang sumbu Y-nya gitu. Jadi nanti X-nya 7 dikali 50 nanti ininya. 50. Ah, gitu. Gitu ya. Y-nya 100 berarti 3 kali 100. Gitu. Pak, makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Oke ya. Nah, sekarang nomor 3. Ini masih materi kelas 10. Tentang gerak lurus beraturan. Soalnya, kecepatan dua buah mobil A dan B. Ini A, ini B. Yang bergerak lurus dari posisi awal pada lintasan yang sama digambarkan pada grafik berikut. Nah, ya, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini ada grafiknya, berarti dia untuk yang B, yang A, kecepatan awalnya itu 40 km per jam. Dia grafiknya lurus gitu. Ini menandakan apa? Gerak lurus beraturan. Jadi setiap detiknya, setiap waktunya kecepatannya tetap, yaitu 40 km per jam. Kalau yang B itu kecepatan awalnya 20 km per jam, tapi dia grafiknya ke atas. Ini artinya apa? Artinya setiap waktu kecepatannya dia akan berubah gitu kan? Berubah, kecepatannya itu berubah setiap waktunya. Sampai satu titik ketika pada saat 1 jam ini mobil A dan B ketemu pada titik yang sama gitu. Ya, pada titik yang sama. Kecepatannya yang sama maksudnya ya. Titik kecepatan yang sama, bukan jaraknya yang sama ya. Ini berarti titik kecepatan yang sama. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, mobil B berhasil menyusul mobil A setelah 1 jam. Nomor 2, mobil A dan B berhenti mobil B berhenti setelah gerak selama 1 jam. Ya. Nomor 3, mobil A dan mobil B bergerak dengan kecepatan yang sama setelah 1 jam. Nomor 4, mobil A berhasil mendahului mobil B setelah 2 jam. Pernyataan yang benar ditunjukkan pada nomor. Nah, kita kalau menemukan soal ini kita harus membuktikan dulu ya per poinnya. Pernyataan pertama kita bahas. Mobil B berhasil mobil A setelah 1 jam. Ini benar atau salah? Ya, kita buktikan. Katanya salah. Mobil B berhasil menyusul mobil A setelah 1 jam. Oke. Kita harus tahu dulu kalau misalkan menyusul berarti kan jaraknya harus mobil B itu harus lebih besar jaraknya daripada mobil
mobil A. Kita cari tahu dulu jarak mobil A yang jarak mobil yang ditempuh oleh mobil A itu dalam waktu 1 jam itu berapa jauh gitu kan. Nah, rumusnya SA, jarak A sama dengan kecepatan ini dikali dengan waktunya ini. Berarti berapa tuh? V-nya adalah 40, T-nya adalah 1 jam. Nah, berarti dalam waktu 1 jam mobil A itu sudah menempuh jarak sejauh 40 km gitu. Ya, paham sampai sini ya? Paham, Pak. Paham. Oke. Kalau kecepatan ngomong aja. Nah, sekarang kita cari tahu yang mobil B. Mobil B, jarak yang ditempuh mobil B bagaimana? Nah, ini kan grafiknya ke atas nih. Berarti ini kita menggunakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, untuk mencari jaraknya. Nah, rumusnya gimana? Nah, ini rumusnya. SB, jarak B sama dengan V0T plus V1, artinya V awal dikali dengan T dibagi 2 gitu. Ini rumusnya. Ingat waktu kelas 10 ya. Bapak nggak akan menjelaskan rumus ini dari mana lagi karena sudah tahu dari kelas 10. Ini hanya mengingat ulang saja. Ya, boleh ini ditulis, nanti kamu tinggal dimasukin aja angkanya. Nah, kita masukkan V0T-nya itu ada kan 20. Oh, maaf, V1 itu akhir ya. V0-nya kan 20 nih. Ya kan? Kecepatan awalnya 20 dikali T-nya itu apa? 1 jam ditambah V1-nya itu adalah kecepatan akhir ya. Maaf tadi, ini kecepatan akhirnya adalah 40 dikali T-nya 1 jam gitu. Berarti 20 kali 1 20 ditambah 40 kali 1 40 dibagi 2. Berapa 20 kali ditambah 40? 60 kan ya? 60 dibagi 2 yaitu adalah 30 km. Jadi kesimpulannya salah. Jadi kan salah kan ya? Harusnya malah ini pada waktu 1 jam ini si mobil B itu belum menyusul mobil A karena dia hanya baru menempuh jarak 30 km gitu, sedangkan A itu sudah berada pada jarak 40 km gitu. Jadi kedua mobil berada posisi yang berbeda ketika waktunya 1 jam gitu. Paham ya? Oke. Sekarang kita bahas pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu mobil A dan B berhenti setelah bergerak selama 1 jam. Betul atau salah? Kira-kira. Pernyataan nomor 2. Mobil A dan B berhenti setelah bergerak selama 1 jam. Berhenti itu berarti punya kecepatan enggak? Kalau berhenti itu punya kecepatan tidak? Nah, enggak. Kalau enggak berarti harusnya grafiknya ini turun ke sini. Karena ini kan semakin ke atas kan kecepatannya bertambah ya. Kalau berhenti berarti dia harusnya grafiknya sini dong. Gitu. Kalau misalkan ini ke sini. Jadi mobil B dan A berhenti setelah bergerak selama 1 jam itu adalah pernyataan yang salah gitu kan, karena terlihat bahwa keduanya itu memiliki kecepatan 40 km per jam pada saat waktunya 1 jam. Nah, maka ketika itu keduanya belum berhenti gitu. Oke? Sekarang pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga, mobil A dan B bergerak dengan kecepatan yang sama setelah 1 jam. Nah, 1 jam kecepatannya sama. Benar atau salah? Benar atau benar? Ini 1 jam nih. Kecepatannya di sini.
mobil A berhentinya di sini 40 km per jam. Mobil B awalnya 20, pada 1 jam kecepatannya berapa ini? 40. Berarti pernyataan 3 benar atau benar? Benar. Benar ya. Jadi ya ini. Jadi betul ya. Berdasarkan grafik terlihat bahwa setelah 1 jam kedua mobil saling berpotongan yang menunjukkan bahwa kedua mobil bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu 40 km per jam gitu. Oke. Nomor 1 salah, nomor 2 salah. Nomor 3 betul, nomor 4 ini udah ketahuan ya. Mobil A berhasil mendahului mobil B setelah 2 jam. Betul nggak? Mobil A berhasil mendahului mobil B setelah 2 jam. Katanya benar. Ketika mobil A berhasil mendahului mobil B untuk pertama kali saat itu. Gitu ya. Jadi kan tadi kalau kita hitung yang pertama ini kan 40 ya. Gitu. Ya kan? Ya. Oke, berarti jawaban yang betul itu nomor berapa? D 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 berarti yang D gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nomor 4. Guru. Ya. Itu sih bahas ulang yang 4 tadi, nomor 4 yang itu yang mobil A yang itu tadi gimana agak itu lola. Nomor 4. Ini pernyataan 4. Pernyataan 4. Oke, mana itu nih? Nah, ini. Nih, kelihatan ini, Siva? Biar lebih jelas nih. Kelihatan Pak. Oke. Mobil A itu berhasil mendahului mobil B. Itu kan pernyataannya ya. Mobil A berhasil mendahului mobil B setelah 2 jam. Pernyataannya benar. Kenapa? Karena ketika mobil A berhasil mendahului mobil B untuk pertama kali saat itu adalah berarti jarak A itu sama dengan jarak B gitu kan ya. Ketika mobil A berhasil mendahului mobil B untuk pertama kali saat itu adalah jarak A sama dengan jarak B. Paham nggak? Paham Pak. Oke. Jadi jarak A sama dengan jarak B. Nah, karena mobil B itu adalah grafiknya GLBB, maka kita harus cari tahu dulu percepatan pada mobil B, yaitu AB sama dengan VB dikurangi V0B-nya. VB-nya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu dalam 1 jam, gitu ya. Berarti percepatan B itu adalah 20 km per jam. Artinya apa? Setiap jam, gitu ya maksudnya. Setiap jam mobil B itu berubah kecepatannya sebesar 20 km gitu. Berarti pada saat 1 jam kan 20 km. Pada saat 2 jam percepatannya berarti berapa? 40 km gitu ya. Dan seterusnya. Jadi maka VAT itu kecepatan A pada saat T. Kecepatan A kan tetap tuh. Kecepatan A mah berapa tadi? 40 tetap kan ya? Kecepatan A tetap 40 gitu. 40 ditambah sama dengan 20T. 20T itu 20 kecepatan di B dikali T ditambah setengah AT kuadrat gitu. A-nya di sini B ya. AB percepatan di B dikali dengan T kuadrat. Percepatan AB-nya kan ini 20 km per jam, ya kan? Terus tinggal dimasukkan.
dihitung nih. Ini dulu nih 20. Itu ya nih. Ini kan 20 coret gitu ya. Udah berapa nih? Ini kan jadi 10 ya. 10T kuadrat gitu ya. Ini hasilnya. 10T kuadrat. Ini pindah ruas ke sini gitu ya. 40 dikurangi 20. Jadi hasilnya 20 gitu ya. Terus kemudian ini T-nya coret habis, berarti T sama dengan coret, berarti T-nya tinggal T-nya kan. T sama dengan ini coret di sini. T sama dengan 2 jam. Gitu. Jadi kesimpulannya di sini. Mobil A berhasil mendahului mobil B setelah 2 jam. Gimana sih, Fa? Paham, Pak. Makasih, Pak Guru. Gimana yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Halo? Yang lainnya gimana? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Gerak melingkar. Ini materinya gerak melingkar nomor 4. Roda A dan B dihubungkan dengan tali karet. Roda A dan C konsentris, melekat satu sama lain. Maksudnya satu poros gitu ya. Konsentris itu satu poros. Jari-jari roda A dan B, roda A, B, dan C berturut-turut 50, 40, dan 20 cm. Apabila setiap menit roda B berputar 60 kali, berapa kecepatan tangensial atau kecepatan linear dari roda C? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus gambarkan dulu supaya nggak bingung. Gimana nih? Gambar tentang roda. Nah ini, kata keterangannya roda A dan C konsentris atau melekat satu sama lain. Roda A, ini roda A yang besar itu kan 50 cm, dan roda C, ini roda C yang kecil, roda C nya 20 cm itu melekat satu sama lain, artinya satu poros gitu ya. Ini. Terus kemudian roda A dan B dihubungkan dengan tali karet. Roda A dan B dihubungkan dengan tali karet. Ini roda A, ini roda B terpisah, dihubungkan dengan karet kayak sepeda gitu ya, mirip sepeda lah ya. Nah, apabila setiap menit roda B berputar 60 kali, setiap menit roda B ini berputar 60 kali, berapa kecepatan tangensial roda C? Kecepatan tangensial itu kecepatan pada saat dia gerak lurusnya, kecepatan ya. Nah, diketahuinya roda A 50 cm dirubah ke meter, berarti 0,5 meter. Roda B 40 cm dirubah ke meter, jadi 0,4 meter. Roda C 20 cm sama dengan 0,2 meter. Nah, selanjutnya roda kecepatan sudut ini ya. 60 kali ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau omega B 60 kali 2 pi rad per menit. Ini rumusnya ya. 60 kali berputar 60 kali rad per menit. Jadi kita harus cari tahu dulu kecepatan sudutnya. Ya, 60 kali ini rumusnya ya. 2 pi rad ini. 60 kali 2 120 pi rad per menit gitu. Jadi 120 bagi karena ini dalam menit, kita rubah dulu ke sekon. Jadi 1 menit itu adalah 60 detik atau 60 sekon gitu. Nah, terus kemudian berapa? Tinggal 12 bagi 6, yaitu 2 pi rad per sekon. Jadi kecepatan sudutnya satuannya harus begini, 2 pi rad per sekon. Bukan kita ini kan putarannya sebanyak 60 kali, tapi kecepatan ini adalah
apa namanya, ini karena ini kecepatan apa namanya setiap menit gitu ya, harus dirubah dulu menjadi sekon gitu. Kecepatan putarannya berarti 2 pi rad per sekon. Nah, yang ditanyakan apa? Kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial itu apa? Kecepatan pada saat dia gerak lurus, kecepatan liniernya gitu. Nah, jawabnya roda A dan B dihubungkan dengan tali, sehingga roda A dan B dihubungkan dengan tali. Sehingga ada konsepnya, yaitu kecepatan tangensial A atau kecepatan linier A itu harus sama dengan kecepatan linier yang di B gitu. Ini konsepnya ya. Konsepnya ini. Kalau misalkan dia dihubungkan dengan tali, gini, kecepatan liniernya sama dengan kecepatan linier A sama dengan kecepatan linier B. Gitu. Sehingga kita turunkan lagi WRA omega RA kecepatan sudut dikali dengan kecepatan dikali dengan apa? Jari-jari atau ini jari-jari ya. Sama dengan kecepatan di B dikali dengan RB-nya gitu. Jadi kalau kita turunkan lagi, omega A dibagi dengan omega B sama dengan RB dibagi dengan RA gitu. Nah, kita dapatkan omega A karena omega B-nya sudah ketahuan 2 pi rad per sekon, itu tinggal dimasukin saja sini. 2 pi rad per sekon sama dengan RB-nya 0,4, RA-nya 0,5 gitu. Jadi sama dengan omega A-nya 1,6 pi rad per sekon. Itu ya. Jadi sehingga dapat roda A dan C sepusat, seporos gitu. Nah, ini konsep yang kedua. Kalau misalkan seporos itu artinya kecepatan sudutnya sama, artinya omega A itu sama dengan omega C, itu kan ya. Nah, ini omega A dan omega C. Nanti omega C itu apa rumusnya? Omega C itu adalah VC dibagi RC. Nah, ini maksudnya nih yang ditanyakan kan ini VC nih. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Untuk mencari VC itu harus tahu omega A dulu gitu. Nah, untuk mencari tahu omega A harus tahu apanya? Harus tahu omega B dulu gitu kan, karena ini rumusnya ke sini ya. Nah, ini omega B-nya harus tahu dulu. Gitu. Tahapannya ya. Cari omega B, terus kemudian cari omega A, baru dapat VC-nya. Ya, berarti VC sama dengan omega A kecepatan sudut A gitu ya, dikali dengan jari-jari C gitu, RC. Nah, omega A-nya 1,6 pi rad per sekon, RC-nya 0,2 yang ini ya, 0,2 meter. Sehingga VC-nya sama dengan 0,2 dikali dengan 1,6, 0,2 dikali 1,6, hasilnya 0,32 pi meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang 0,32 pi meter per sekon ini, yang A. Ya, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Lanjut. Oke, terakhir ya. Nanti kita agendakan lagi untuk 15 soal yang lainnya. Usaha dan energi. Raya, Dimas, Adam, dan Bara membantu ayah memindahkan pasir dengan menggunakan gerobak roda 1. Masing-masing anak menggunakan 1 buah gerobak agar pekerjaan yang dilakukan cepat selesai. Tabel berikut berisi data massa pasir satuannya, harusnya satuannya kilogram ya. Bukan satuan, maksudnya simbolnya ini.
Simbol massa itu M gitu maksudnya ya. Gaya itu F dan waktu itu adalah T. Nah, masing-masing anak, ada Raya, Adam, Dimas, Bara gitu. Ini masing-masing datanya. Terus berdasarkan tabel atas, urutan anak yang menghasilkan usaha paling besar hingga terkecil adalah usaha yang paling besar dan terkecil. Gimana caranya? Ya, berarti kita harus tahu dulu rumus usahanya. Usahanya itu apa? Gitu. Usaha itu apa? Nah, ini usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan. Gaya dikali perpindahan. Nah, ini besarannya. Gayanya ada nggak? Oh, gaya mah ada ini. Tapi yang tidak ada adalah perpindahan. Nah, kita harus tahu dulu nih perpindahan ini rumusnya apa. Gitu ya. Nah, perpindahan yang dialami oleh benda yang dipercepat. Oh, karena ini apa namanya? Dari keadaan diam dinyatakan sebagai S sama dengan ini ada dipercepat ya. Nah, ini dipercepat. S sama dengan setengah AT kuadrat. Ini hanya penurunan rumusnya ya. Tapi nanti kamu bisa ini ya apa namanya? Bisa ngambil rumus terakhirnya. Tapi ini hanya proses penurunan rumusnya saja. Dengan percepatan benda itu adalah ini kan rumus perpindahannya itu S sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, si A nya ini kita turunkan lagi. Si A nya itu yaitu F per M. Nah, maka jadi S sama dengan setengah si A nya tadi diganti F per M gitu ya. F per M dikali T kuadrat dari sini. Nah, T kuadrat gitu. Nah, ini rumusnya. Rumus perpindahan. Ini baru rumus perpindahan. Nah, ya. Berarti rumusnya jadi begini nih. W sama dengan setengah dikali F kuadrat dikali T kuadrat dibagi M. Gitu rumusnya. Nah, setelah tahu rumusnya, kita cari satu-satu. WD, usaha yang dilakukan oleh Dimas. Nah, Dimas nih tinggal dimasukin angkanya. Kalau sudah tahu rumusnya, dimasukkan angkanya. Setengah, F-nya Dimas berapa? F-nya Dimas 30 kan? 30 kuadrat. T-nya berapa? T-nya 4. Masanya berapa? Masanya 10 dimasukkan. Hitung. Nah, ini maksudnya. Oh, ini terakhir ya. Dimas terakhir. Maksudnya nah ini. Jadi ini rumusnya. Kalau Raya deh, Raya dimasukkan. Jadi usaha yang dilakukan Raya itu adalah 384 Joule gitu. Ya, setelah dimasukkan Raya, mana Raya? Raya gayanya 24, waktunya 4, masanya 12 kilo, sehingga setelah dihitung hasilnya 384 Joule. Jadi kamu hanya tinggal kalau pengen cepatnya ini rumus cepatnya nih. Nah, kalau tadi penurunan rumusnya saja. Rumus cepatnya W sama dengan setengah F kuadrat T kuadrat per M. Itu rumus cepatnya. Nah, itu untuk Raya. Sekarang yang Adam. Yang Adam itu berapa? Yang Adam itu F-nya 24, T-nya 2, M-nya 8. Nah, gitu. Setelah dihitung hasilnya 114 Joule. Jadi kalau Raya 384 Joule, Adam 114 Joule. Nah, sekarang kalau Dimas ini tadi setelah dihitung adalah 720 Joule. Nah, sekarang usaha yang dilakukan oleh Bara yang terakhir. Bara itu sama rumusnya juga. Begini, ini rumusnya untuk menentukan usaha Raya, ini rumusnya untuk melakukan Adam, ini rumusnya untuk melakukan Adam, ini Bara juga sama ini. Ya, terus WB atau usaha Bara itu sama dengan 648 Joule. Jadi kesimpulannya adalah usaha yang paling besar itu punya siapa? Ini siapa nih? Nah, Dimas sebesar 720. Usaha oleh Bara berapa? 608. Terus oleh Raya berapa?
Dan yang terakhir adalah oleh Adam. Oke, berarti kesimpulannya itu adalah Dimas, Bara, Raya, dan Adam. Jadi jawabannya adalah yang yang D kan ya? Oke, selesai. Ada pertanyaan? Paham ya? Iya, Pak. Oke. Kalau paham, cukup. Terima kasih Iya, yang Pak. sudah menyimak. Yang daftar SNMPTN jam 3 mudah-mudahan hasilnya terbaik, dapat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.